Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Kampung Rawa Badung, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan senjata tajam dan petasan, dua kelompok remaja ini saling serang. Menurut saksi, tawuran bukan dilakukan oleh remaja setempat, melainkan remaja yang datang dari kawasan lain. Akibat tawuran ini, satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka bacok. Sementara Ketua RT membenarkan adanya aksi tawuran tersebut. Pengurus lingkungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Namun para pelaku telah membubarkan diri. Ya sering banget ya, enggak, cuma pernah gitu ya. Pernah pagi-pagi juga, tapi ya nggak ada luka, nggak ada korban. Terus saya juga tahunya ke sana juga udah pergi juga, jadi nggak tahu persis juga gitu ya. Cuma laporan-laporan dari warga ada, saya kejar udah nggak ada gitu aja. Terus kalau malam memang ada anak-anak nongkrong banyak. Itu kalau ada yang nongkrong terus ada yang laporan ke saya, langsung saya paranin, langsung saya usir. Cuma mungkin kalau menurut saya sih harus ada petugas gitu ya. Jadi mudah kita untuk ininya, apa mau ditangkap apa gimana. Saya juga nggak suka ada anak-anak pada nongkrong banyak-banyak gitu ya. Kalau nongkrong kalau sedikit sih nggak masalah. Kalau banyak itu kan kadang-kadang mengundang reaksi tawuran warga kan gitu, takutnya. Diketahui aksi tawuran ini bukan kali pertama. Sebelumnya aksi serupa juga pernah terjadi di lokasi yang sama. Kini kasusnya tengah ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Ini temen lu ya. Kawanin. Kawanin. Apa? Cepat setengah terus. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku yang menjadi dalang pembunuhan petani kopi di Desa Atar Kuau, Lampung Barat, Lampung. Tak hanya Ladang, tim gabungan anti bandit Polres Lampung Barat dan Reskrim Polsek Kincau juga menggerebek rumah pelaku lainnya. Usai penyergapan, para pelaku digelandang ke Mapolres guna penyelidikan lebih lanjut. Dalam operasi ini, aparat menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Kita telah mengamankan diduga pelaku pembunuhan mayat yang kita temukan pada tanggal 2 November 2021. Berdasarkan penyelidikan sementara, Wagimin, petani kopi yang ditemukan tak bernyawa di dalam karung, diduga tewas akibat dikeroyok. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke Sungai Pahiton. Saat ini polisi masih mendalami motif dan peran dari masing-masing tersangka. Selamat malam, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, evakuasi lansia terjebak di banjir Palangkaraya, Kalimantan Tengah berlangsung dramatis. Petugas menggunakan tandu dan menerobos banjir sedalam 1 meter. Petugas dibantu relawan dari Emergency Response mengevakuasi lansia berusia 70 tahun yang terjebak banjir sedalam 1 meter di rumahnya di Jalan Flamboyan Bawah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan tandu, petugas dengan hati-hati membawa lansia menuju ke posko pengungsian. Penyelamatan dramatis juga terjadi saat petugas harus mengevakuasi 2 anak kembar yang mengalami kelumpuhan. Evakuasi dilakukan setelah anak kembar ini terjebak banjir selama 2 hari di rumahnya. Ketiga korban banjir ini kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans ke posko pengungsian di sebuah sekolah dasar. Kami melaksanakan evakuasi warga ibu-ibu berumur 70 tahun dan yang sampai dengan dini hari kami evakuasi 2 orang anak kembar umur. Selain akibat tingginya intensitas curah hujan di Kota Palangkaraya, menurut camat setempat, banjir yang menerjang pemukiman warga di Flamboyan Bawah, Kecamatan Pahandu tersebut juga merupakan banjir kiriman dari daerah hulu.
Peringatan bagi Anda orang tua agar tidak lengah mengawasi buah hati. 2 balita di Aceh terseret arus dan tenggelam di saluran irigasi. Keluarga histeris usai mendapati salah satu korban tewas tenggelam. Dua bocah laki-laki warga Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara tenggelam di saluran pembuangan irigasi. Satu di antaranya berhasil diselamatkan dan satunya meninggal dunia. Korban selamat dalam peristiwa ini bernama Tekan Zulkarami, usia 5 tahun, dan saudaranya Kashifal Mustafi ditemukan sudah tidak bernyawa. Suasana sedih dan histeris keluarga tidak terbendungkan saat masyarakat berhasil menemukan korban Mustafi yang sudah tidak bernyawa. Keduanya merupakan saudara satu keluarga yang sedang saling berkunjung. Keduanya bermain di area irigasi persawahan, namun keduanya tiba-tiba terjatuh di saluran pembuangan dan mereka sempat berteriak untuk meminta pertolongan. Warga yang berada di lokasi kejadian bersama-sama mencari korban yang tenggelam. Kemari mau cuci kaki karena ini agak licin, ya langsung kepleset. Di sini banyak anak-anak sebenarnya main-main di sini. Tapi setiap hari anak-anak ini memang kemari dia mainnya. Kemari. Di sini kan mudah terpleset. Karena ini yang bangunan beton ini kan nggak ada tangga. Nah, harapan kita kok emang di sini memang orangnya orang samping sawah, orang sawah pulang dari sawah di sini nyuci kaki, bersih di sini. Tapi kan nggak ada tangga, ya kan banyak yang terpleset. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman di Desa Arongan Lese, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Meskipun banjir mulai surut, masyarakat diharapkan waspada terjadinya banjir susulan. Sudah 3 pekan banjir di Sintang, Kalimantan Barat belum juga surut. Banjir yang melanda 12 kecamatan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Meski debit air sempat turun, kondisi ini membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian. Puluhan ribu warga mengungsi akibat banjir yang terjadi sejak 21 Oktober lalu. Hampir seluruh wilayah permukiman warga terendam banjir. Akses transportasi dalam kota lumpuh total mengakibatkan perekonomian terganggu. Warga harus menggunakan perahu dan menaiki truk untuk menjalani aktivitasnya. Selain rumah warga, BPBD menyebut banjir merusak 5 jembatan dan fasilitas rumah ibadah. Bantuan untuk warga terdampak mulai berdatangan. Bantuan berupa makanan instan dan kebutuhan pokok lainnya. Namun demikian, masyarakat setempat berharap pemerintah segera mengatasi banjir di wilayah ini yang belum juga surut. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution menggerebek 2 tempat hiburan malam. Hal itu dilakukan karena melanggar jam operasional PPKM level 2. Tim gabungan mendatangi tempat hiburan malam di Jalan Patimuram, Medan, Sumatera Utara. Sudah berulang kali tempat hiburan malam ini melanggar jam operasional PPKM level 2. Selain melanggar jam operasional, masih banyak pengunjung yang abai akan protokol kesehatan. Satu persatu pengunjung diperiksa barang bawaannya mengantisipasi adanya benda terlarang. Para pengunjung panik ketika Wali Kota Medan Bobi Nasution tiba-tiba datang dalam penggerebekan tersebut. Kita jaga bukan menjadi kita lalai. Ini yang kita lakukan hari ini bukan teguran pertama, ini bahkan sudah teguran keempat untuk tempat-tempat hiburan, untuk tetap mengikuti jam operasional sudah ditetapkan, yaitu Mendagri, Inbud, dan surat edaran Wali Kota. Tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM level 2 di masa pandemi COVID-19 akan ditutup untuk sementara dan diberi sanksi tegas. Curah hujan tinggi mengakibatkan harga cabai merah meroket. Kenaikan harga dipicu kondisi cabai yang cepat membusuk akibat cuaca ekstrim. Dampak cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan pasokan berbagai jenis cabai di Cimahi, Jawa Barat berkurang. Menipisnya pasokan membuat harga perlahan naik dari biasanya.
Cabai merah Tanjung sebelumnya Rp30.000 per kilogram kini dijual dengan harga Rp60.000. Sementara harga cabai merah keriting dari Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga berbagai jenis cabai sudah berlangsung 1 pekan dan diikuti dengan lesunya daya beli masyarakat. Sejak awal November silam, harga cabai di pasar Palmerah juga merangkak naik. Pedagang menilai kenaikan harga lantaran mendekati liburan Natal dan Tahun Baru. Mau musim hujan gitu, semuanya pada naik cabai gitu. Kadang-kadang juga. Kalau misalnya mau Natal dan Tahun Baru nih Pak, itu emang biasanya naik atau gimana Pak? Naik biasanya, kadang-kadang mau Natal, mau Tahun Baru itu pada naik dagangan. Biasanya turun lagi itu kapan Pak? Nggak tentu. Iya. Tergantung dari suratnya. Iya. Sebagai salah satu barang kebutuhan pokok, sedianya pemerintah mengantisipasi kenaikan harga yang disebabkan cuaca ekstrim maupun libur Natal dan Tahun Baru. Operasi pasar dan pemantauan distribusi bisa menjadi opsi pemerintah sebagai upaya pengendalian harga. Seorang sopir truk di Mojokerto, Jawa Timur ugal-ugalan di jalan hingga oleng hanya demi konten. Kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.